Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Putri, NPM 20140141, Prodi PGSD 2C, mata kuliah pembelajaran PKN kelas rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Penilaian Pembelajaran PKN SD. Saya mulai dari apa yang akan saya bahas dalam makalah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penilaian. Yang kedua, apa saja alat penilaian dalam PKN SD. Yang ketiga, apa saja model-model alat penilaian PKN di SD. Yang keempat, bagaimana penggunaan alat penilaian PKN berbasis portofolio di SD. Saya mulai dari pengertian penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sesama untuk mengumpulkan berbagai data sebagai bahan informasi bagi guru dalam pengambilan keputusan tentang diri siswa yang bersangkutan. Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, alat penilaian di dalam PKN SD. Yang pertama, tes tertulis. Penilaian bentuk tertulis dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang bersifat kompleks. Dalam ujian tertulis dapat dilakukan soal-soal berbentuk esai, objektif, atau gabungan di antara keduanya. Terdiri atas uraian terbatas dan bebas. Mengatakan bahwa tes uraian terbatas tepat dipergunakan untuk menilai hasil belajar kompleks yang berupa kemampuan menjelaskan sebab akibat, melukiskan pengaplikasian prinsip-prinsip, mengajukan argumentasi yang relevan, merumuskan hipotesis yang tepat, merumuskan asumsi yang tepat, melukiskan keterbatasan data, merumuskan kesimpulan secara tepat, menjelaskan metode dan prosedur, dan hal-hal sejenis yang menuntut kemampuan siswa untuk melengkapi jawabannya. Yang kedua, tes perbuatan atau performance treat. Tes perbuatan adalah penilaian tindakan atau tes praktik yang kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dalam diri siswa atau keterampilan. Alat yang digunakan dalam lembar pengamatan dapat dipergunakan untuk menilai perilaku seseorang atau sekelompok orang. Penilaian pada tes perbuatan ini selayaknya dilakukan sejak persiapan proses sampai produk. Yang ketiga, tes lisan. Penulisan berbentuk lisan digunakan untuk menilai hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapat secara lisan. Untuk melaksanakan tes lisan, diperlukan alat-alat tes berupa soal-soal lisan. Yang keempat, penilaian non-tes. Beberapa penilaian non-tes dapat dipergunakan oleh guru agar dapat melakukan penilaian lebih objektif dan adil. Teknik dan alat non-tes antara lain. Yang pertama, observasi. Teknik ini baik untuk menilai hasil belajar aspek psikomotor agar observasi efektif dan terarah hendaknya. Dilaksanakan dengan tujuan dan program yang jelas. Isinya tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Bahasanya sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan peserta didik. Penarikan kesimpulan harus hati-hati apabila perlu dengan pengecekan terlebih dahulu. Observasi. Yang kedua, kuesioner, dan yang ketiga, wawancara.
yang keempat daftar cek, yang kelima skala pilihan, yang keenam studi kasus, dan yang terakhir portofolio. Saya akan menjelaskan tentang portofolio. Pendekatan penilaian portofolio adalah suatu penilaian yang bertujuan mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam mengkonstruksi dan merefleksi suatu pekerjaan atau tugas atau karya dengan mengoreksi atau mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dikonstruksi oleh siswa sehingga hasil konstruksi tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam periode tertentu. Wida 1984 mengemukakan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan jenis alat penilaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek kemampuan yang akan dinilai seperti kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua, sifat bahan yang akan kita sajikan. Yang ketiga, besar kecilnya kelompok yang akan diuji. Yang keempat, frekuensi penggunaan alat penilaian. Dan yang kelima, kesempatan guru untuk koreksi. Selanjutnya, saya akan bahas model-model alat penilaian PKN SD. Pengembangan alat penilaian kelas dalam PKN. Langkah-langkah pengembangan alat penilaian kelas dalam PKN yaitu 1. Menyusun spesifikasi tes, menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Menyusun kisi-kisi tes. Yang kedua, menulis soal tes. Yang ketiga, menelaah soal teks. Yang ketujuh, melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki soal tes. Yang ketujuh, merakit soal. Yang ke-8, melaksanakan tes. Yang ke-9, terakhir, menganalisis hasil tes. Model-model alat penilaian PKN SD. Yang pertama, pokok soal. Yang kedua, rumusan pokok soal dan alternatif jawaban. Yang ketiga, untuk setiap soal hanya ada satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Yang keempat, pada pokok soal terdapat mungkin dicegah perumusan pernyataan yang bersifat negatif. Yang kelima, alternatif jawaban sebaiknya logis dan pengecoh harus berfungsi. Yang terakhir, diusahakan agar tidak ada petunjuk untuk jawaban yang benar. Yang ketiga, model penilaian daftar anekdot. Catatan-catatan kegiatan khusus yang dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan atau kelompok siswa. Yang keempat, model penilaian daftar cocok. Daftar cocok adalah suatu daftar yang berisi pernyataan-pernyataan tentang sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan atau subpokok bahasan yang disampaikan kepada siswa. Yang kelima, model penilaian skala bertingkat adalah alat penilaian non-tes untuk mengukur karakteristik tertentu sebagaimana diharapkan muncul dari dalam siswa. Yang keenam, model penilaian sosiometri. Sosiometri adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang struktur hubungan sosial anggota kelompok dan suatu kelompok formal. Dan yang ketujuh, model penilaian pedoman wawancara. Kita lanjut dengan penggunaan alat penilaian PKN SD berbasis portofolio. Tujuan penilaian portofolio di kelas. 1. Menghargai perkembangan yang terjadi pada siswa. 2. Menghargai prestasi terbaik yang ditunjukkan siswa. 3. Mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Dan masih banyak lagi. Karakteristik penilaian portofolio. Hatta 2004 mengungkapkan bahwa karakteristik penilaian portofolio yaitu multisumber, autentik, dimatis, eksplisit, integrasi kepemilikan atau beragam tujuan. Dan ada juga kelebihan dan kekurangan dari penilaian portofolio,
yaitu satu, memungkinkan kelebihannya, satu, memungkinkan pendidik mengakses kemampuan peserta didik untuk membuat, menulis, menghasilkan berbagai tipe tugas akademik. Dan yang lainnya akan saya bahas dalam makalah saya. Dan kekurangannya, memerlukan waktu relatif lama, pendidik harus tekun, sabar, dan terampil. Dan ketiga, tidak ada kriteria yang standar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.